Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restinul Alfianti. Saya dari kelas B121. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi pertemuan 5, yaitu komite audit. Pengertian komite audit, sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Komite audit membantu Dewan Komisaris untuk memenuhi tanggung jawab pengawasannya. Dalam kapasitasnya, komite audit bertanggung jawab untuk membuka dan memelihara atau menjaga komunikasi antara komite audit dengan dewan komisaris, direksi, unit audit internal, akuntan, independen, dan manajer keuangan. Dilihat dari sisi keanggotaan, anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham. Lalu di sini juga ada wewenang komite audit. Yang pertama, mendorong terbentuknya struktur pengendalian internal yang memadai atau prinsip tanggung jawab. Yang kedua, meningkatkan kualitas keterbukaan dan laporan keuangan prinsip transparansi. Lalu yang ketiga, mengkaji ruang lingkup dan ketetapan audit eksternal, kewajaran biaya audit eksternal, serta kemandirian dan objektivitas audit eksternal atau prinsip akuntabilitas. Lalu yang keempat, mempersiapkan surat uraian tugas dan tanggung jawab komite audit selama tahun buku yang sedang diperiksa eksternal audit atau prinsip tanggung jawab. Lalu di sini juga ada ruang lingkup. Ruang lingkup tanggung jawab yang dimilikinya termasuk di dalamnya untuk menunjuk, memberikan kompensasi, dan mengawasi pekerjaan auditor eksternal yang ditunjuk organisasi. Lalu menyelesaikan perbedaan yang ada antara manajemen dengan auditor eksternal terkait dengan pelapor keuangan. Lalu menyetujui penunjukan perikatan jasa audit dan non-audit, menyewa penasihat independen, akuntan, atau orang lain untuk menyarankan pembentukan panitia atau membantu dalam melakukan penyelidikan. Lalu mencari informasi apa yang diperlukan oleh karyawan yang semuanya diarahkan untuk bekerja sama dengan permintaan komite audit atau pihak eksternal. Lalu bertemu dengan pejabat perusahaan, auditor eksternal atau penasihat luar lainnya yang diperlukan. Lalu di sini juga ada tugas-tugas komite audit. Nah, yang pertama menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh satuan pengawas internal maupun auditor eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar. Lalu yang kedua, memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen perusahaan serta pelaksanaannya. Lalu di sini juga yang ketiga, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian komisaris atau dewan pengawas. Lalu yang keempat, memastikan bahwa telah terdapat prosedur review memuaskan terhadap informasi yang dikeluarkan BUMN, termasuk brosur, laporan keuangan berkala, proxy atau foreign cash, dan informasi keuangan lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham. Lalu yang kelima, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh komisaris atau dewan pengawas sepanjang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban komisaris dewan pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kesimpulannya, komite audit mempunyai peran yang sangat penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasinya. Karena tugas dan tanggung jawab yang ditunjukkan komite audit internal dalam banyak hal berjalin dekat. Karenanya di Indonesia berharap bahwa perusahaan di Indonesia akan dapat mempergunakan pedoman ini untuk membentuk komite audit yang sangat efektif. Di samping ini, pelaporan keuangan, risiko, dan kontrol dalam lingkup komite audit dapat juga dimasukkan suatu pemantauan dari kewajiban perusahaan yang lebih luas juga. Terdapat masyarakat di mana dia beroperasi dan aturan-aturan sosial serta etika bisnis. Kurang lebih kesimpulannya seperti itu.
Dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.